Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan PWK Immanuel Wonosobo. Kita bersyukur jika di tahun 2023 Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Kita juga percaya di tahun yang baru, tahun 2024 ini, Tuhan juga akan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan sumber kehidupan dan pertolongan kami, di sore yang indah ini Tuhan, kami sekelompok kecil hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dari pagi, siang, hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh melakukan setiap tugas kami dengan penuh keselamatan. Ya Tuhan, perkenankan kami mohon ampun, kami menyadari kami sebagai hamba-Mu masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan kami juga masih sering menyakiti hati sesama kami. Untuk itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak membaca akan firman-Mu dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan nantinya boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan acara kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambilkan dari Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Yang beginilah firman Tuhan. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Sedangkan renungan bagi kita pada saat ini saya beri judul pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita boleh mengawali tahun 2024 ini dengan penuh sukacita dan tentunya di dalam pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Di tahun yang lalu, di tahun 2023, tentunya ada banyak pengharapan kita kepada Tuhan, dan saya yakin ada juga pengharapan yang sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan di tahun yang baru ini, di tahun 2024, pengharapan kita yang sudah kita nyatakan di dalam Tuhan, tentunya Tuhan juga akan menyatakan di dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Kita yakin akan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Marilah kita jangan putus asa jika harapan kita di masa lalu sampai saat ini belum terwujud, karena kita yakin Tuhan akan menyatakannya bagi kita. Saudara-saudara yang kami kasihi,
pengharapan adalah sebuah proses. Pada ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya yaitu kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui pergumulan, kesengsaraan, pergumulan hidup. Kemampuan di dalam bertahan dari berbagai pergumulan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan tersebut masih akan terus diuji sehingga berbuah pengharapan. Para wanita Kristen yang hebat dan dikasihi Tuhan, namun di dalam kenyataannya banyak orang yang masih kecewa akan pengharapannya tersebut. Mengapa? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan, pergumulan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan yang sejati tidak akan pernah mengecewakan, yaitu pengharapan yang selalu tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan atau penderitaan hidup. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Para wanita Kristen, Immanuel yang dikasihi Tuhan, mari letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap kepada manusia, kepada kekayaan, kepada jabatan, dan lain sebagainya, maka pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang kita percayai pun dapat juga memberikan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Namun, untuk mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, sekali lagi diperlukan ketekunan di dalam menjalani ujian. Diperlukan kesetiaan di dalam menjalani kehidupan. Dan juga diperlukan penyerahan diri dalam perjalanan serta keyakinan yang totalitas kepada Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, tahun 2024, kita sebagai wanita Kristen, kita hanya menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami melalui firman yang telah kami terima bersama. Ya Bapa, kiranya firman yang telah kami renungkan bersama, Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai wanita Kristen, kiranya boleh selalu berserah kepada Engkau, dan hanya menaruh pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan, ungkapan syukur kami dan permohonan kami,
yang hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya apa yang sedang dan sudah kita terima bersama boleh menjadi berkat bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2024. Sampai berjumpa kembali di renungan PWK Immanuel di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.